Assalamualaikum, salam sehat anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai gerhana bulan. Apakah anak-anak pernah melihat fenomena ini? Ya, ini adalah peristiwa terjadinya gerhana bulan yang bisa disaksikan di malam hari. Bagaimana ya bisa terjadi peristiwa gerhana bulan? Perhatikan gerakan bumi dan bulan berikut. Ketika bulan bersama bumi berotasi serta berevolusi mengelilingi matahari, keduanya bisa jadi berada pada satu garis lurus, yaitu kedudukannya matahari, bumi, bulan sejajar. Sehingga peristiwa ini bisa menyebabkan terjadinya fenomena alam gerhana bulan. Oke, anak-anak perhatikan kembali pada gambar sketsa berikut ini, di mana matahari, kemudian bulan, dan bumi, di mana bumi berada di antara matahari dan bulan, maka cahaya matahari tidak akan sampai ke bulan karena terhalang oleh bumi. Sehingga terjadilah gerhana bulan yang sama dengan proses terjadinya gerhana matahari terjadi secara bertahap, ya. Syarat terjadinya gerhana bulan, yang pertama, posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus, di mana bumi berada di tengah-tengahnya, sehingga menghalangi cahaya matahari untuk sampai ke bulan. Gerhana bulan itu terlihat sangat jelas ketika disaksikan di malam hari, karena di situ terlihat bulan terlihat permukaannya gelap, tidak memantulkan cahaya matahari secara sempurna. Terjadinya gerhana bulan itu pada fase bulan purnama, tetapi perlu diingat, tidak setiap fase purnama terjadi gerhana bulan. Hal ini dikarenakan ketika beredar berotasi kemiringan sudut revolusi bulan itu miring 5 derajat, sehingga kemungkinan untuk satu garis lurus tidak setiap bulan purnama. Gerhana bulan juga memiliki istilah bayangan umbra dan bayangan penumbra. Bayangan umbra adalah bayangan gelap di mana ketika nanti kita lihat cahaya matahari terhalang oleh bumi, maka menimbulkan bayangan umbra ini sekaligus bayangan penumbra. Bayangan penumbra adalah bayangan yang lebih terang daripada bayangan umbra. Ketika bulan masuk pada bayangan umbra, maka cahaya matahari tidak sampai ke bulan secara sempurna karena terhalang seluruhnya oleh bumi. Namun nanti ada cahaya matahari yang melalui atmosfer bumi bisa sampai ke bulan, sehingga terjadilah gerhana bulan total. Ketika bulan berada pada bayangan penumbra, maka terjadi gerhana bulan penumbra. Ini yang membedakan dengan gerhana matahari. Ketika kemarin berbicara tentang gerhana matahari, ketika bumi masuk bayangan penumbra bulan, maka yang terjadi adalah gerhana matahari sebagian. Namun ketika ini berbicara gerhana bulan, maka ketika bulan masuk bayangan penumbra bumi, maka yang terjadi adalah gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan ada 3. Yang pertama adalah gerhana bulan total, yang kedua gerhana bulan penumbra, dan yang ketiga adalah gerhana bulan sebagian.
kita akan bahas satu persatu. Bulan total bisa anak-anak lihat seperti pada gambar. Posisi bulan masuk pada bayangan umbra bumi, sehingga permukaan bulan tidak mendapatkan cahaya matahari seluruhnya. Pada gerhana bulan total terjadi kurang lebih dalam waktu 107 menit atau 1 jam 47 menit. Ketika terjadi gerhana bulan total ini tidak hanya dalam 1 jam 47 menit, namun sebetulnya waktu tertutupnya bulan oleh bayangan bumi dapat mencapai sekitar 4 jam. Ketika terjadi gerhana bulan total, bulan terlihat dari bumi berwarna merah. Hal itu disebabkan cahaya matahari yang terhalang oleh bumi itu sampai ke bulan sebetulnya melewati atmosfer bumi. Di atmosfer bumi itu cahaya biru difilter sehingga bulan tampak berwarna merah jika dilihat dari bumi. Gerhana bulan total ini berlangsung lebih lama daripada gerhana matahari total. Adalah gerhana bulan penumbra. Perhatikan pada gambar, gerhana bulan penumbra terjadi ketika bulan masuk pada bayangan penumbra bumi. Jadi posisinya berada seluruhnya di bayangan penumbra, baik itu pada penumbra yang sebelah atas maupun di bawah ya, itu bisa. Bulan masuk bayangan penumbra sehingga terjadilah gerhana bulan penumbra. Jadi bergerak ya, ketika sebelumnya tidak terjadi gerhana, kemudian masuk penumbra, maka terjadilah gerhana bulan penumbra. Pada gerhana bulan penumbra ini, bulan terlihat suram seperti pada gambar karena kan bayangannya lebih terang. Tidak gelap tetapi agak suram ya, terlihat lebih suram. Ya, adalah gerhana bulan sebagian. Perhatikan, ketika terjadi gerhana bulan sebagian itu sebagian permukaan bulan itu masuk ke bayangan umbra bumi dan sebagiannya lagi masuk bayangan penumbra, sehingga bisa dilihat seperti pada gambar yang masuk bayangan umbra itu terlihat gelap, sedangkan yang agak suram itu lebih terang sedikit, itu bayangan penumbra ya. Jadi terlihat di situ sebagian penumbra, sebagian masuk umbra. Proses terjadinya gerhana bulan secara keseluruhan bisa kalian lihat pada gambar. Ini pergerakannya dari penumbra, sebagian, kemudian bulan total. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat gambar berikutnya. Oke, ini kita akan lihat mulai dari yang paling atas di nomor 1. Ketika bulan berada di posisi nomor 1, itu tidak masuk bayangan umbra maupun penumbra bumi. Artinya di sini belum terjadi gerhana. Karena bumi dan bulan pun berotasi dan berevolusi mengalami pergerakan, maka bulan akan bergerak masuk pada yang kedua, yaitu bayangan penumbra, sehingga di sini terjadilah gerhana bulan penumbra. Oke, berikutnya masuk yang ketiga. Di situ terlihat sebagian permukaan bulan masuk ke umbra, tetapi sebagian masih ada di bayangan penumbra, sehingga terjadilah gerhana bulan sebagian. Nah, di posisi yang keempat ini seluruh permukaan bulan masuk bayangan umbra, sehingga terjadilah gerhana bulan total. Kemudian bergerak lagi, maka akan sampai di posisi nomor 5. Berarti mengulang posisi yang ketiga, yaitu gerhana bulan sebagian.
karena sebagian permukaan bulan ada di umbra dan sebagian di penumbra. Kemudian bergerak ke angka 6, maka seluruhnya sudah ada di bayangan penumbra, terjadilah gerhana penumbra. Nah, nanti seiring dengan waktu rotasinya dan revolusi, bulan akan keluar dari bayangan penumbra di posisi nomor 7 sehingga tidak terjadi gerhana bulan. Sudah selesai rangkaian gerhana bulannya. Pertanyaan selanjutnya, apakah melihat gerhana bulan itu berbahaya tanpa menggunakan alat pelindung mata seperti ketika melihat gerhana matahari? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena bulan itu tidak menghasilkan atau sebagai sumber cahaya, namun hanya memantulkan cahaya matahari. Tentu saja bulan tidak memancarkan sinar ultraviolet, sehingga melihat gerhana bulan dengan mata telanjang pun akan aman bagi mata kita. Tadi penjelasannya, semoga mudah dipahami. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain.